di kolom chat ataupun tanya langsung. Terus selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Titus Heri Permadi dari SMP Kristen Malang. Waktu saya berikan sepenuhnya. Silakan Bapak. Sehingga kita bisa melaksanakan guru mengajar Nusantara pada kali ini. Tak lupa juga kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tirto Suwondo selaku pimpinan Balai Bahasa Jawa Tengah, juga Pak Sri Wahono sebagai Ketua Guru Mengajar untuk Nusantara. Tidak lupa juga untuk Ibu Tiwu Ari Asriani yang baik hati menolong kami selaku instruktur, serta semua peserta yang hadir pada saat ini. Biarlah semua dikaruniai dengan kondisi sehat dalam situasi COVID seperti ini. Iya, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memberi pengantar dulu, seperti yang ada di flyer, bagaimana aplikasi ini akan diberikan ke siswa. Nanti anak-anak akan melihat Boleh tanya di kolom chat ataupun tanya langsung. Terus selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Titus Heri Permadi dari SMP Kristen Malang. Waktu saya berikan sepenuhnya. Silakan Bapak. sehingga kita bisa melaksanakan guru mengajar Nusantara pada kali ini. Tak lupa juga kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tirto Suwondo selaku pimpinan Balai Bahasa Jawa Tengah, juga Pak Sri Wahono sebagai Ketua Guru Mengajar untuk Nusantara. Tidak lupa juga untuk Ibu Tiwu Ari Asriani yang baik hati menolong kami selaku instruktur, serta semua peserta yang hadir pada saat ini. Biarlah semua dikaruniai dengan kondisi sehat dalam situasi COVID seperti ini. Iya, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memberi pengantar dulu, seperti yang ada di flyer, bagaimana aplikasi ini akan diberikan ke siswa. Nanti anak-anak akan melihat bagaimana mereka mengulik ataupun menjelajah dari aplikasi yang ada, sehingga mereka boleh mengetahui antariksa itu sebagai personifikasi dari langit yang tinggi atau atmosfer. Ada satu kosakata dalam bahasa Indonesia, antariksa itu merujuk ke angkasa luar. Anak-anak nanti akan bisa bercerita ketika menggunakan aplikasi ini, bagaimana mereka bisa melihat bahwa dunia yang ada itu bukan hanya yang kita tinggali, tapi juga ada di luar sana yang cukup luas. Fakta-fakta dari foto pesawat luar angkasa seperti kamera Hubble juga akan kita lihat. Nah, itu nanti biarlah anak-anak mengeksplorasi sendiri. Ya, ini tampilan pertama dari aplikasinya. Tata Surya Mengenal Antariksa. Nanti akan pertama kali mereka akan mengklik home. Mungkin nanti saya tidak terlalu banyak bercerita tentang apa teks yang ada di dalamnya. Mungkin akan saya sampaikan sekilas dan Bapak Ibu bisa melihat, bahkan mungkin memberi masukan untuk materi dari presentasi kali ini. Ya, saya klik home. Nah, di sini galaksi Tata Surya. Ini membuat anak penasaran, apa ini? Klik untuk memasuki antariksa. Kita akan pencet. Nah, klik.
Iya, itu tadi video yang diambil dari kamera Hubble dan milik NASA. Makanya ini ada gambar NASA di sini sehingga membuat anak-anak makin penasaran. Oh, ternyata angkasa luar itu demikian luas ya. Sementara kita yang tinggal diami, mungkin kita tinggal di bumi ini, kita rasakan masih perlu berpikir lebih, membuka pikiran kita lagi. Untuk itu kita akan lihat materi-materi apa yang ada di aplikasi ini. Ya. Nah, kita klik materi. Ini materi matahari. Ya. Ini adalah matahari yang membara setiap hari, setiap saat itu menjadi pusat tata surya kita. Kenapa membara? Anak-anak bisa baca di sini. Oh, ternyata isinya terdiri dari hidrogen 73, helium, suhunya itu 5.500 sekian. Ternyata matahari pun berotasi, ya, berputar pada porosnya. Diameternya ada. Nah, pada tampilan ini ada bagian-bagian bulat-bulat, ini bukan kelereng. Ini adalah satelit-satelit yang mengelilingi dari matahari ini. Ya. Nanti mereka akan penasaran, apa ini ya? Ada yang kayak merah-merah, kayak permen, yang bulat biru. Nah, ini mungkin mereka tahu biru ini bumi. Jadi mereka akan bisa putar, misalnya pilih di sini. Pilih, diklik aja mereka langsung boleh. Wah, buminya berputar. Apa itu? Ya. Oh, ternyata bumi itu planet ketiga terdekat dari matahari. Permukaan rata-rata 22 derajat. Bentuknya bulat pepat. Ya. Jaraknya dari matahari 150 juta kilometer. Ya, ini detailnya mereka akan bisa baca lagi. Skala rotasinya ada, diameter kutub berapa, diameter khatulistiwa ada. Wah, mereka tidak mau lompat ke sini. Mungkin mereka mau urut aja yang langsung dekat dari matahari. Apa ini yang abu-abu ini? Diklik aja mereka langsung. Ternyata yang abu-abu adalah Merkurius. Belum tampil ya. Nah, yang abu-abu ternyata adalah Merkurius, planet terdekat dengan matahari. Bahannya terdiri dari logam dan silikat. Ada kawah, juga satelit ternyata. Ya. Ini ada rotasi ternyata, juga berotasi, juga berevolusi. Ada jaraknya juga, suhunya yang dekat, yang menghadap matahari itu sekian derajat. Yang membelakangi negatif 180 derajat. Ya, itu Merkurius. Sebelahnya lagi, mereka juga boleh langsung pencet ini, boleh juga pencet yang tanda panah ke kanan ini. Diklik juga bisa. Nah, ternyata planet yang kuning itu adalah Venus. Venus, planet kedua yang terdekat dari matahari. Ini bisa kelihatan pada pagi dan sore hari. Ya, nanti di belakang ada juga video YouTube ketika melihat planet ini. Disebut juga bintang fajar, bintang senja. Rotasinya beda ternyata, berlawanan dengan rotasi planet lain. Ada revolusi, ada rotasi, ada diameternya. Lanjut lagi nih yang panah kanan boleh. Bumi, ya, bumi yang kita diami, yang kita tempati. Ternyata kalau dibandingkan dengan planet-planet lain, itu paling indah. Ada airnya, ya, ada daratannya, atmosfernya di sini mungkin yang tidak nampak. Ya, ada oksigennya. Kita lanjutkan. Merah tadi ternyata bukan permen.
Ini planet Mars, ya. Urutan keempat dari matahari, atmosfernya tipis, ya. Kandungannya karbon dioksida dan nitrogen. Ternyata punya nama lain ini Mars ini, Marik dan Anggar. Bahkan karena warnanya merah, ini disebut planet merah, ya. Jaraknya ada 227 juta. Jadi membayangkannya juta itu bagaimana jauh. Skala revolusinya ada, skala rotasi juga ada, diameternya. Satelitnya ternyata ada dua, Phobos dan Deimos. Planet yang merah, yang kering ini ternyata ada dua satelit di sini. Kita lanjutkan, boleh klik ini. Yang coklat-coklat, abu-abu coklat susu ini ternyata Jupiter. Merupakan planet terbesar pada tata surya kita. Warnanya berlapis-lapis, kombinasi oranye dan putih. Permukaannya tertutup awan warna-warni. Ada nama lain ternyata ini. Apa? Masturi dan Respati. Ya. Jaraknya dari matahari ini, skala revolusinya 11 tahun, 315 hari, rotasinya 9 jam. Ternyata lebih cepat rotasinya dibanding bumi. Walaupun planet terbesar, dia ternyata perputarannya cepat. Satelitnya banyak di sini, 67 satelit. Nanti apa saja ada, kita akan lihat juga. Ya, ada Jupiter, sebelahnya ini ada yang bercincin. Apa kira-kira? Oh, Saturnus ternyata. Saturnus paling terkenal dengan cincinnya ini memang. Ya. Apa itu cincinnya? Ternyata gumpalan-gumpalan es yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet. Suhunya dingin, negatif 85 derajat Celcius. Jaraknya juga jauh, jadi urutannya ini planet-planet dari sini nih, dari yang terdekat matahari sampai yang terjauh ya, Saturnus. Revolusinya, rotasinya ada, diameternya. Nah, ini cincin ya, planetnya yang indah, tapi ternyata di sana gumpalan-gumpalan es. Kita lanjutkan, kita pencet yang warna biru ini, yang beda ini. Kenapa ada cincinnya berdiri? Oh, ternyata Uranus ya. Ada yang beda ini. Kenapa? Cincinnya ini unik, melingkari planet secara vertikal. Nah, suhunya terdingin. Negatif 2024. Kalau warna biru kenapa? Ada sebabnya. Ternyata ada gas metana di sana yang membuat warnanya biru. Di sini juga ada detail jarak dari matahari, skala revolusinya, rotasinya juga 17 jam. Masih lebih cepat ini Uranus dibanding bumi. Punya satelit berapa? 27 satelit. Ya, mungkin nanti kita tidak lihat semua, tapi sebagian kita akan lihat berikutnya. Nah, yang biru ini bagus ini. Ya, biru planet Neptunus ternyata juga warna biru. Kenapa? Ada gas helium, beda dengan tadi. Kalau ini tadi biru, kita klik ini. Oh, birunya gas metana. Kalau yang di sini gas helium, hidrogen ya. Ada metananya juga yang membuat planet jadi biru. Suhu permukaannya 205 negatif. Jarak dari matahari ini, skala revolusinya ini, skala rotasinya bisa membayangkan ini ternyata masih cepat. Bumi 24 jam, ini 16 jam. Nah, satelitnya ada 8. Kita lanjutkan, kira-kira lanjutannya apa ya? Oh, ini yang disebut satelit. Apa itu satelit? Anak-anak nanti, karena ini untuk anak-anak mereka akan bisa baca sendiri. Oh, satelit adalah benda-benda luar angkasa, bukan buatan manusia yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya. Ya, dan seterusnya. Nah, ini ada nama-nama satelitnya. Ini kenapa biru? Ternyata kalau dipencet tahu. Oh, ini Phobos, Deimos. Itu satelitnya planet Mars. Bumi. Nah, itu bulan yang kita lihat. Kalau tiap malam kita memandang ke atas, ada bulan di sana. Ya, Jupiter. Nah, ini yang besar-besar. Jadi yang dimunculkan di sini nih, yang besar-besar aja ini. Saturnus juga ada, hitam ini. Ya, jadi planet-planet apa?
satelit ini punyanya ini. Kita lanjutkan. Nah, ternyata di tata surya itu ada sabuk asteroid. Letaknya di mana? Nah, ini antara Mars dan Jupiter. Ya. Ini ada trojan asteroid. Nah, ini ada sabuk asteroid. Terdiri dari apa? Benda-benda ini, ya, kayak batuan. Ya, banyak di sini. Ada foto-fotonya. Nah, berkumpul di sabuk wilayah asteroid di mana letaknya di antara planet Jupiter dan planet Mars. Ini sabuk asteroid. Berikutnya lagi kita pencet ini. Ini yang kemarin sempat jadi masalah ini. Ternyata Pluto itu mantan planet, dulu pernah menjadi planet dan dipecat di sini tahun 2006. Jadi International Astronomical Union itu yang memberi nama planet memecat ini. Nah, karena apa? Ada penyebabnya kenapa kok dipecat. Jalurnya beda, terus planetnya kecil. Siapa penemunya? Ternyata ada juga di sini. Clyde Tombaugh di Arizona, Amerika Serikat. Ya. Nih, dilihat dari berbagai sudut Pluto, dan kebetulan Pluto ini ada semacam penampakan kayak anjing Pluto di Walt Disney itu. Ya, ini di sini. Ini dilihat dari berbagai sisi, dan ini yang sama dengan ini. Kita lanjutkan. Nah, ternyata Pluto itu ada bermasalah ini. Ada yang mengklaim setelah meninjau penelitian dari 200 tahun ke belakang, ini menemukan satu publikasi syarat orbit kosong. Ya, ini jadi masalah ternyata Pluto. Ya. Definisi selama ini menggunakan konsep yang tidak pernah digunakan astronom lain dalam studi mereka, itu Philip Mead-Gesser. Nah, jika benar-benar mengikuti kriteria ini, tidak ada yang namanya planet di antariksa. Ya. Tidak ada planet yang orbitnya kosong, tapi ini jadi masalah ini. Ya. Ini saya ambil dari National Geographic Grid 8. Ada punya satelit ternyata Pluto, ada Karen. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini video-video ya. Jadi kalau diklik nanti akan bisa lebih detail dari penampakan yang tadi sempat kita lihat. Bagaimana ini planet apa ini kuning ini? Venus ya. Dan itu dan seterusnya ya. Ini bumi. Nah, kita lanjut berikutnya. Ini yang ini saya mendapatkan dari presentasi biologi kemarin, kelompoknya siapa saya lupa. Ini ada game ini dari template. Ya. Jadi anak-anak bisa memilih sambil tadi sudah belajar, mencoba bermain dulu. Ini merah planet apa ya? Nanti digabungkan ini. Ya, kuning, biru sama-sama bulatnya, ukurannya sama. Diklik aja. Ini planet apa ini ya? Betul. Oh salah. Jadi kalau salah, tidak akan nyambung dia. Nah, berarti yang benar mana? Oh yang benar mungkin bawahnya Mars. Oh ternyata salah. Nah kesini yang harusnya nyambung ini. Nah ya, gatuk ini orang Jawa bilang. Ini yang merah. Merah diklik di sini. Merah tadi planet apa ya? Pluto. Oh bukan. Merah itu Mars. Nah harusnya letaknya di sini. Oh enggak nyambung. Ya, ini yang kayak gambar anjing tadi, Pluto langsung ke bawahnya. Biru ini apa ya? Jangan-jangan Jupiter ini. Tak klik ke sini. Wah, enggak. Berarti ke sini. Nah, betul. Yang ini Jupiter. Ya. Nah, itu untuk latihan dulu sebelum mereka memasuki dalam soal-soal evaluasi. Nah, ini evaluasi. Saya silent dulu. Nah, sengaja saya kasih musik yang berbeda supaya anak-anak semangat mengerjakan evaluasinya. Jadi setelah menjelajah, mereka akan mengenal nama-namanya ini supaya mudah menghafalkan. Ada satu jembatan keledai membawa pas bunga mawar yang sudah usang nanti. M-nya itu Merkurius, V-nya Venus, B-nya Bumi, M-nya Mars, Y-nya Jupiter, S-nya Saturnus, U-nya Uranus, dan N-nya Neptunus. Ya. Boleh kita klik di sini atau ini kita lanjutkan. Nah, ini saya mau tanya ini. Ya. Ya. Saya mau tanya ini.
ke Bu moderator, Bu Tri Lestari. Kira-kira jawab mana ini yang merah-merah kayak permen nih? Mana Bu? Nggak ada? Bingung ya? Oke, saya bantu. Oh, Mungkin Saturnus ya? tadi nggak Saturnus nggak diklik. memperhatikan. Apa? Apa? Pilih apa Bu? Saturnus, Merkurius. Oke, tak klik Merkuriusnya. Klik. Nah, ya. Mars harusnya ya. Salah itu kayaknya ya. Planet yang biru dan terjauh ini ternyata namanya adalah pilih Neptunus. Nah, betul. Ini yang ada ke atas tadi apa ya kira-kira ya? Planet apa yang jelas suhunya ternyata dingin ini? Pilih mana ya? Ini. Wah, salah ternyata ya. Ini yang coklat-coklat kayak permen apa ini? Punya nama lain ini apa ya? Planet terbesar ini ditutupi awan oranye. Drupadi, Respati, Sengkuni, Bima Sakti. Sengkuni bukan, Respati kayaknya. Oh betul ya. Nah, jarak lagi berapa ini? Jaraknya ini. Jarak karena kita tinggal di bumi harusnya tahu ini kira-kira berapa ya. Berapa? Ya. 128. Wah, salah. Kita salah berarti. Nah, dari sini mikir lagi anak yang menggunakan. Saya masih 60. Harusnya saya bisa 100. Ulangi lagi. Diklik evaluasi lagi. Masuk ke sini. Ya. Masuk ke sini. Terus klik sini. Nah, ini ya. Ini diklik. Betul. Ini Neptunus. Betul. Ini suhunya 224. Betul. Nah, ini berarti Respati. Betul. Yang ini jaraknya ini 128. Ah, salah. Nah, ya. Salah ternyata. Nanti bisa ngulangi lagi dari sini, ya. Atau materinya. Nah, yang jelas kita akan akhiri dulu. Kita boleh pilih sini atau juga ada home di sini boleh sebelum kita ke developernya. Nah, ini ya. Ini developer, klik di sini. Nah, ini saya dari SMP Kristen Petra Malang. Ada WA-nya, ada ini website saya juga berkaitan dengan antariksa, bisa diklik. Nanti kalau Bapak Ibu mendownload aplikasi ini bisa diklik dan menuju ke sini. Oke, begitu dulu. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya oleh moderator. Saya kembalikan ke Ibu Tri Lestari. Monggo. Iya, demikian tadi pemaparan dari Bapak Permadi. Itu SAC yang sangat menarik ya bagi kita semua. Terutama nanti mesti bagi anak juga pasti akan suka. Pak Permadi tentu tidak diragukan lagi dalam pembuatan SAC. Dengan pembelajaran seperti itu saya kira anak lebih mudah dimengerti. Ini tadi saya baca di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Mohon nanti dijawab ya, Bapak. Yang pertama dari Ibu Setia Gianti. Bagi tipsnya, Pak, suara SAC kok bisa terdengar saat presentasi? Satu dulu tolong jawab, Pak Permadi.
Halo, Pak Permadi. Mood. Iya, iya. Oke, oke, oke. Terima kasih, sorry, sorry. Ini katanya Ya, suara SAC bisa terdengar. Bagaimana ya. tipsnya? Terus yang kedua, kalian ya, mau dong Pak dibagi SAC-nya buat belajar meski beda jurusan. Siap, siap, siap. Iya, yang saya untuk jawab yang pertama, saya ini sebetulnya juga nyontoh, nyontoh Ibu Putri Ningsih nih. Iya Bu ya, saya pun juga nyontoh kok, baru belajar sama-sama. Jadi pakai PC, pakai laptop. Saya pakai laptop sehingga gambarnya bisa besar dan suaranya bisa muncul. Itu yang pertama. Kalau aplikasinya monggo Bu, nanti bisa di-share atau kalau mau bisa tak kasih download di situ nanti. Ibu bisa download di situ. Ya mungkin itu jawaban saya. Nah, terus ini ada lagi Pak dari siapa ini Bu Alfi atau Pak Alfi. Itu pakai AHL ya? Terus kenapa? Gitu. Eh, saya pakai anu Bu, saya saya pakai exe. Exe. Jadi filenya saya simpen APK, saya APK HP saya itu eh, RAM-nya itu kalau tiap hari itu bersihkan apa? Isinya bersihkan chat WA terus itu. Tinggal 200, tinggal 300. Makanya saya install di sini yang exe. Tampilannya cuma jadinya kok begini, saya juga heran itu, beda dengan punyanya apa? Yang tadi apa versinya itu saya juga bertanya-tanya ini, kenapa kok versinya beda. Exe ini saya pakai bukan APK, tapi APK juga saya sudah convert, exe juga sama HTML5 juga saya sudah convert semua. Barangkali membutuhkan semua, monggo nanti bisa di download. Oke, ini ada satu lagi yang dari kolom chat ya, dari Bu Wiwi. Pak Permadi, tampilan planetnya kok bisa kelap-kelip, gimana caranya? Ya Bu, halo saya Bu Wiwi Bu. Oh ya, ini mungkin mau Dong, tanya langsung Pak, Pak Ya, monggo. ya, ya, Permadi. monggo, monggo Bu. Sepuh Pak, hadir. Ya, Ya, hadir Bu Wiwi Sepuh mau tanya itu tadi kok bagus sekali Pak planetnya. Kelap-kelip gitu, gimana caranya? Makasih. Gimana caranya? Makasih. kalau boleh tahu persisnya yang kelap-kelip tadi yang di mana ya? Di mananya ya Bu ya? Ya, bisa gambarnya itu tadi. Kok ada yang muncul putih begitu, bagus sekali Pak. Sik, sik, sik. Yang muncul Awal Pak. putih.
Ya. Nah, ini Bu, mungkin ini matahari. Matahari, Bentar. ya bagus sekali itu. Ini ambil gambarnya yang GIF Bu, di internet yang GIF. Oh, Nanti pakai GIF ya Pak? iya Oh, betul. Kalau soundnya ini ditambahkan ini suaranya. Jadi yang gambar GIF itu kecil. Jadi kecil kita bisa tempel. Kalau gambar JPG atau PNG itu hasilnya ya gambar seperti gambar biasa. Kalau GIF ya bergerak gini. Oh begitu. Ya ini yang Pak. saya GIF saya ada Bu apa? Nah sama bumi. Bumi. Yang lainnya kayaknya gambar. Nah kalau kelap-kelip backgroundnya mungkin Bu ya. Ya bagus sekali Pak. Terus sukses untuk Pak Permadi. Itu loh suhunya. Iya iya Bu. Pak Permadi saya tertarik itu. Saya tertarik materinya. Terutama yang di matahari tadi ya Pak. Ini mungkin pemikiran orang awam ya, karena saya memang tidak pernah tidak pernah belajar lebih jauh tentang antariksa. Tadi diberitahu kalau di materinya itu matahari itu terbuat dari helium dan hidrogen, begitu ya Pak ya? Iya iya betul. Nah, ini pertanyaan saya Pak ya. Kok ilmuwan kok tahu ya Pak itu ngelihatnya dari mana? Kan padahal kita mendekati matahari aja belum pernah ada ilmuwan yang mendekati matahari ya Pak. Kok di situ sudah tahu bahwa matahari itu terbuat dari helium dan hidrogen. Mungkin itu Pak. Iya. Iya, pertanyaan bagus. Ini ada yang bisa bantu jawab saya ini Bu. Iya. Ini ahlinya ahli yang lebih tahu Bu. Saya sendiri juga ini juga dari Google. Pengetahuan saya gas yang mudah terbakar itu memang hidrogen ini mudah, helium juga. Tapi secara persis saya juga memang lebih maksud saya itu lebih banyak browsingnya saya Bu. Oh gitu ya Pak ya. Itu ya betul. Ada ini saya pernah mendengar ya bahwa matahari ini adalah dalam pusat tata surya. Begitu ya Pak, benar ya Pak? Jadi Bima Sakti, Andromeda dan galaksi-galaksi lain itu di matahari. Ingatan ya Pak Permadi. Bisa dibantu diperjelas tadi pertanyaannya. Gini, saya pernah membaca atau mendengar pokoknya ada statement yang menyatakan bahwa seluruh tata surya yang ada di jagat raya ini berpusat, bukan berpusat ya, artinya apa ya? Ya pusatnya itu adalah matahari. Apakah benar seperti itu ya Pak? Kan soalnya di jagat raya ini ada banyak sekali galaksi ya. Nah, betul. Tata surya ya. Nah,
setiap tata surya itu kan punya porosnya sendiri lah, anggap seperti itu. Punya apa ya? Punya acuannya sendiri. Seperti kalau misalnya galaksi kita Bima Sakti ini acuannya adalah matahari. Nah, apakah memang benar pernyataan tadi, Pak, bahwa semua galaksi, semua tata surya, sistem tata surya di jagat raya ini pusatnya adalah matahari? Ini saya bertanya benar Pak, bukan ngetes loh Pak. Saya memang nggak paham banget. Iya, iya. Kalau buang nggak tahu. Halo? Iya, memang kalau ya. Enggak Pak, lanjut. Iya, saya sendiri melihatnya itu ketika dari kamera Hubble itu, ya. Saya tampilkan dulu pertama ini kamera Hubble-nya ini. Mana tadi? Ini. Nah, dari sini kayaknya memang luas sekali ya, luas sekali. Nah, sementara mata kita secara fisik yang melihat yang kelihatan aja ini, yang kelihatan. Makanya dari pesawat dari kamera yang ada di luar angkasa membayangkan, kita bisa bayangkan betapa kita itu sebetulnya kecil sekali. Adapun memang masing-masing ada pusatnya, ada bintang dengan dikelilingi planet-planet. Nah, itu bukti nyatanya dari pesawat angkasa luar itu, ataupun kamera Hubble-nya ini. Bagaimana kesananya? Nah, itu biarlah anak-anak punya cita-cita. Siapa tahu suatu saat di antara mereka ada yang menjadi astronot. Monggo Bu, saya kembalikan. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu Guru. Siapa tahu nanti dapat bonusnya dari Pak Permadi yang mau bertanya. Bonusnya ketika mengisi absennya itu langsung dapat bonus kok. Oh gitu. Ya tadi siapa ya? Ya Bu. Halo, tadi silakan yang mau bertanya tadi mungkin Bu Hartini. Sebentar. Oke. Ya. Mungkin baru dari motor kayaknya. Halo. Halo. Ya, halo. Silakan. Saya sangat kagum sekali haknya Pak Permadi, luar biasa. Saya tidak bertanya Pak, cuman haknya itu luar biasa. Jadi kalau anak-anak melihat haknya yang sudah dibuat oleh Pak Permadi, pasti anak-anak yang biasanya itu sulit untuk menghafal, ya, karena IPA. Ya, karena IPA kalau buat saya sendiri itu sulit sekali untuk menghafalnya. Dengan melihat media-media yang sudah ditampilkan oleh Pak Permadi, itu sangat luar biasa dan anak pasti senang untuk belajar dan lebih mudah untuk mengingatnya. Seperti itu. Pak Permadi luar biasa. Wah, terima kasih Bu, terima kasih. Iya. Mungkin anak-anak dengan melihat sangnya Pak Permadi ini pasti punya cita-cita pengen jadi astronot. Amin, betul itu Bu. Iya, terkagum-kagum. Cuma saya ngisi daftar hadir hampir kelupaan karena saya melihat terpukau sekali. Bonusnya diperhatikan waktu klik terakhir Bu. Oh ya? Iya. Ini sudah keluar. Oh iya. Terima kasih sekali, Nje. Selamat buat Pak Permadi luar biasa dan teman-teman, sukses semuanya. Amin.
Makasih, makasih. Saya tanya lewat chat Pak Permati. Kenapa, Bu? Ya. Monggo ini dari Bu. Saya tanya lewat chat tadi. Oh, Bu Siti Mariam ya. Mohon dicek di chat. Ini betul. Halo. Ini dari Bu Siti Mariam. Halo, betul Bu. Oh, Iya. ini Pak pertanyaannya. Mengapa gerhana matahari bisa parsial dan bisa total? Wah, Kalau dijawab, Pak. ini ada yang lebih ahli untuk menjawab ini. Itu sebetulnya dari perputarannya apa? Bukan rotasi, apa tadi? Revolusi. Jadi revolusinya bulan terhadap bumi bersama-sama bumi mengelilingi matahari itu membentuk sudut-sudut tertentu. Nah, itu yang membuat jadi bisa total penuh tertutup ataupun kadang dan ya memang sudut-sudutnya saya sendiri kalau hitung-hitungan saya kurang menguasai, Bu. Tapi dari membayangkannya saya lihat kemarin kan, Mbak. Kemarin kok cuma separuh. Biasanya gimana? kan tertutup semua sampai total habis lagi cuma separuh. Yang saya lihat di tempat saya kan tanggal berapa itu kan ada gerhana coba ya. Baru saja kemarin itu. Nah, itu kan separuh aja. Biasanya dari awal mulai itu terus sampai menutup semua, ternyata enggak, cuma sebagian aja. Atau Pak, mungkin perlu penjelasan aplikasinya perlu dilengkapi dengan gerhana juga ya, Bu ya? Mboten, kelihatannya saya hanya tanya saja karena saya kan orang bahasa Inggris jadi tidak paham. Dan kemarin kebetulan melihat. Terus penjelasan Bapak juga saya terima dengan baik. Berarti kan itu penuh. Terima kasih sekali Pak. Ya, makasih Bu. Karena kemarin juga ada masukan Pluto, makanya masukan Pluto juga. Ada saya lihat bagus, ada game tadi yang menggabung-gabungkan. Nah, saya juga masukkan, kalau memang bagus kenapa tidak untuk anak-anak, saya berpikirnya begitu. Ya, terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum, mau bertanya Pak. Oh, masih ada ya, dari Ibu Sinten? Oleh Hatun. Oh, nggih. Silakan Bu. Pak Permadi, saya acungkan jempol, bagus presentasinya. Pertanyaannya, Bu, terima kasih. Pertanyaannya, apakah ada kemungkinan Pak planet-planet di tata surya ini akan saling bertabrakan walaupun jaraknya begitu jauh? Jika ada, apa yang akan terjadi pada bumi kita kalau misalkan planet-planet di tata surya ini saling bertabrakan? Akan saling bertabrakan. Itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau dari hukum alam, kenapa mereka berputar itu selama ini karena ada gaya gravitasi masing-masing yang bertahan pada posisinya, sehingga mereka bisa berputar itu. Kalaupun nanti Ibu bertanya, kalau terjadinya tabrakan bagaimana? Mungkin, ya mungkin saja Bu, kiamat akan terjadi itu. Oh iya bisa. Betul itu Bu. Betul itu. Siap-siap. Sekarang pun sudah zaman. Iya betul. Tadi di planet apa ya? Bentar. Saya mau planet gravitasinya itu paling besar di planet apa ini? Aduh, lupa. Neptunus. Jadi salah satu planet itu saking gravitasinya demikian besar, itu menarik satelitnya itu mendekat. Saya baca itu begitu. Jadi karena begitu besarnya gravitasi di salah satu planet, dia menarik satelitnya itu makin mendekat. Gitu. Ya mungkin itu tambahan aja. Presentasinya di share Pak. Bagus. Siap. Wong apa namanya? Guru sains dilawan.
Teman saya, guru saya juga pintar, memang IPA ahlinya. Itu saja, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih ada waktu ini kalau untuk bertanya? Teman-teman, kayaknya sudah ini ya. Kalau sudah tidak ada yang berarti presentasi pada siang hari ini kita akhiri. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya, baik untuk anak didik maupun untuk Bapak Ibu guru. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata. Kita bertemu lagi di daring selanjutnya. Kita masih action lagi nanti di pukul 15.00. Kalau tadi pagi membahas mengenai anekdot, siang hari kita terbang ke angkasa, dan nanti sore hari akan membahas mengenai dampak dari penggunaan HP bagi siswa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Tri Rahayuningsih selaku host. Putri Rahayuningsih. Ya, terima kasih, maaf barusan ada gangguan, jadi laptopnya ngeblank. Ya, demikian acara pada hari ini dengan materi yang luar biasa dari Bapak Titus Heri Permadi mengenai tata surya mengenal antariksa. Ya, demikian acara pada hari ini. Bila ada maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngisi absen, Bu. Kelewatan Ya. nanti. Oke, selamat Pak Permadi ya, sudah selesai presentasi. Saya mohon maaf, saya tinggal dulu. Tapi yang
Jadi kalau udah begini berarti nggak